Dunia tempatmu hidup sebenarnya tidak dirancang untuk membuatmu berkembang. Sejak lahir, ada kekuatan-kekuatan tak terlihat yang mulai membentuk kenyataanmu. Kamu diberikan aturan, kepercayaan, dan ide-ide tentang siapa kamu seharusnya. Potensimu sering terkubur di bawah lapisan cerita-cerita masyarakat tentang apa yang mungkin, apa yang pantas kamu dapatkan, dan seberapa besar kuasa yang kamu punya. Banyak orang berkata masa depanmu ditentukan oleh masa lalumu, genetikmu, atau sistem yang mengatur hidupmu. Narasi ini punya satu tujuan, membuatmu tetap menjadi penumpang, bukan pengendali dalam hidupmu sendiri. Tapi inilah kebenaran, mereka salah. Kamu bukan korban keadaan, bukan boneka dari genetikmu, dan bukan budak dari harapan masyarakat. Pikiranmu adalah alat yang luar biasa, sebuah kekuatan yang mampu mengubah hidupmu secara total. Saat kamu belajar memprogram ulang pikiranmu, kamu membuka kemampuan untuk jadi pencipta sadar atas realitasmu. Kamu tidak lagi terombang-ambing oleh kekuatan luar. Hari ini, kamu akan tahu bagaimana caranya melepaskan diri, menulis ulang sistem mentalmu, dan masuk ke dalam kekuatan tak terbatas yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu. Setiap keyakinan, perasaan, dan tindakanmu sebagian besar dikendalikan oleh bagian pikiran yang jarang kamu pikirkan, alam bawah sadar. Bayangkan otakmu seperti komputer paling canggih yang pernah ada. Sejak lahir, komputer ini mulai menerima program, pola perilaku, respon emosional, dan keyakinan tentang dunia. Sebagian besar program ini masuk selama 7 tahun pertama hidupmu, saat otakmu masih seperti spons, menyerap semua yang ada di sekelilingmu. Program-program awal ini bukan hanya memengaruhi, tapi benar-benar mengendalikan hidupmu. Alam bawah sadar bekerja dalam diam, mengatur 95% dari pikiran, perasaan, dan tindakanmu secara otomatis. Itulah kenapa banyak orang merasa terjebak, mengulang kesalahan yang sama, atau menghadapi masalah yang berulang. Bukan karena mereka tidak mampu berubah, tapi karena pikiran mereka masih menjalankan program lama yang tidak lagi berguna. Jika kamu ingin jadi pencipta sadar, kamu harus mengambil alih pola bawah sadar ini dan menggantinya dengan pola yang sesuai dengan keinginan hatimu yang sebenarnya. Ilmu pengetahuan sudah mengungkap satu kebenaran besar, segala sesuatu adalah energi. Kamu, pikiranmu, bahkan benda di sekitarmu, semuanya tersusun dari gelombang yang bergetar. Tapi energi ini tidak acak, ia dipengaruhi oleh kesadaran. Fisika kuantum membuktikan bahwa pikiranmu membentuk realitas. Setiap keyakinan yang kamu pegang mengirimkan getaran yang berinteraksi dengan dunia, menciptakan pengalaman yang sesuai dengan keadaan batinmu. Kesadaranmu adalah arsitek dari hidupmu. Apa yang kamu fokuskan akan tumbuh, dan apa yang kamu abaikan akan memudar. Sayangnya, banyak orang tidak sadar akan kekuatan ini dan membiarkan pikiran yang dipenuhi ketakutan mendominasi hidup mereka. Pikiran itu menciptakan ketidakharmonisan yang berujung pada stres, sakit, dan kesulitan. Untuk memprogram ulang pikiranmu, kamu harus menyelaraskan energimu dengan hasil yang ingin kamu wujudkan. Semuanya dimulai dari kesadaran, dari sadar akan sinyal yang kamu pancarkan, lalu mengubahnya agar selaras dengan realitas yang ingin kamu ciptakan. Keyakinanmu tentang kesuksesan, kesehatan, hubungan, bahkan kebahagiaan dibentuk oleh budaya. Norma masyarakat ini seperti naskah tak terlihat, mengatur apa yang boleh dan tidak boleh. Selama berabad-abad, sistem-sistem kontrol, baik melalui agama, media, atau pendidikan, menanamkan rasa takut, rasa kekurangan, dan kepatuhan. Mereka mengajarkanmu untuk mencari jawaban di luar dirimu, menyerahkan kuasamu kepada orang lain yang mengaku tahu apa yang terbaik untukmu. Tapi sebenarnya, kamu punya kemampuan untuk menulis ulang naskah ini. Mulailah dengan mempertanyakan keyakinan yang kamu anggap sebagai kebenaran. Tanyakan pada dirimu, siapa yang diuntungkan jika aku percaya ini? Apakah keyakinan ini memberdayakan aku atau malah membatasi? Saat kamu menyadari program yang tidak lagi bermanfaat, kamu bisa mulai melepaskannya. Dengan melepaskan batasan yang dipaksakan, kamu memberi ruang untuk merancang hidup sesuai kebenaranmu sendiri, bukan ekspektasi masyarakat. Memprogram ulang pikiran bukan soal melawan yang lama,
tapi soal menginstal keyakinan dan kebiasaan baru yang melayani potensimu. Seperti memperbarui software di komputer, program lama membuat sistem lambat dan penuh error. Begitu juga dengan pola keyakinan lama yang tidak lagi cocok dengan pertumbuhanmu. Kuncinya adalah menggantinya dengan program yang memberdayakan dan selaras dengan siapa dirimu ingin jadi. Proses ini butuh usaha, ketekunan, dan komitmen. Tidak akan terjadi dalam semalam, tapi sedikit demi sedikit kamu akan membentuk ulang kerangka pikiranmu. Salah satu alat terkuat adalah visualisasi. Saat kamu membayangkan dengan jelas realitas yang kamu inginkan, otakmu memproses gambaran itu seolah nyata. Otakmu mulai membuat koneksi baru yang mendukung kehidupan itu. Jika dipadukan dengan afirmasi, yaitu pernyataan positif dalam bentuk saat ini, hasilnya akan semakin kuat. Jangan berkata, aku akan sukses, tapi katakan, aku sukses. Pengulangan yang konsisten akan menanamkan hal ini ke alam bawah sadar, tempat perubahan sejati terjadi. Meditasi juga sangat penting. Saat kamu menenangkan pikiran, kamu bisa masuk ke lapisan bawah sadar, tempat benih perubahan bisa ditanam. Di saat itulah, kamu bisa mengisi pikiranmu dengan niat, gambaran, dan keyakinan baru. Meditasi bukan hanya meningkatkan fokus, tapi juga menguatkan kemampuanmu untuk mengarahkan energi mental ke tujuanmu. Semakin sering kamu melakukannya, semakin nyata perubahan eksternal yang mengikuti perubahan dalam dirimu. Emosi adalah bahan bakar dari penciptaan. Setiap pikiran diperkuat oleh energi emosi yang menyertainya. Emosi positif seperti cinta, syukur, dan kegembiraan bergetar pada frekuensi tinggi, menarik pengalaman yang serupa. Sementara itu, emosi seperti ketakutan, marah, dan benci menurunkan frekuensi dan membawa lebih banyak hal negatif. Untuk menguasai energi emosimu, kamu harus sadar akan perasaanmu. Jangan ditekan, tapi pahami akar penyebabnya, lalu arahkan fokusmu ke hal-hal yang membangkitkanmu. Rasa syukur adalah salah satu yang paling kuat. Saat kamu fokus pada hal-hal yang kamu hargai, getaranmu naik, menyelaraskan dirimu dengan kelimpahan dan harmoni. Lingkunganmu juga sangat memengaruhi dirimu. Orang-orang, tempat, bahkan media yang kamu konsumsi setiap hari membentuk bawah sadarmu. Lingkungan yang negatif penuh kritik dan ketakutan hanya menguatkan pola lama. Sebaliknya, lingkungan positif membuatmu tumbuh. Pilihlah untuk dikelilingi orang-orang yang mendukungmu, menginspirasimu, dan menantangmu untuk jadi lebih baik. Bergabunglah dengan komunitas yang sejalan dengan nilai-nilaimu. Hubungan seperti ini akan bertindak seperti cermin, memantulkan potensimu, dan memperkuat keyakinan baru yang sedang kamu bangun. Perhatikan juga media yang kamu konsumsi. Kurangi hal-hal yang hanya menebar ketakutan atau perpecahan. Sebaliknya, pilihlah bacaan, tontonan, dan lingkungan fisik yang membuatmu jernih, tenang, dan bersemangat. Memprogram ulang pikiran bukanlah sekali jadi, tapi sebuah perjalanan seumur hidup. Semakin kamu menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakanmu dengan realitas yang kamu inginkan, semakin kamu benar-benar menjadi pencipta sadar atas hidupmu. Tantangan pasti datang, tapi setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh, memperkuat keyakinan, dan menegaskan kembali komitmenmu. Perubahanmu juga berdampak pada dunia. Saat kesadaranmu berubah, kamu ikut menyumbang pada evolusi kesadaran manusia secara kolektif. Hidupmu bisa jadi inspirasi bagi orang lain untuk juga menyadari potensi mereka. Dan dari situlah lahir gelombang perubahan yang bisa mengubah dunia. Ingatlah, sejak awal kekuatan untuk membentuk realitas selalu ada dalam dirimu. Sekaranglah waktunya untuk merebut kembali kuasa itu. Percaya pada kemampuanmu dan lihatlah bagaimana hidup yang dulu hanya kamu impikan perlahan menjadi kenyataan yang kamu jalani setiap hari. Kalau narasi ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Biar lebih banyak orang bisa terinspirasi, bertumbuh, dan bersama-sama kita menciptakan dunia yang lebih sadar, lebih penuh harapan, dan lebih bermakna.